Wah, untung tadi kita kejar malingnya bisa ketangkep ya Kak ya. Betul Kak, betul sekali. Untung kan aku bilang lewatnya yang jalan kanan Yang situ, sebelah sono ya? yang sebelah situ. Coba kalau tadi kami cari sebelah kiri, Yang belah sono. nggak Justru, ketangkep. wah karena di laut sono ya? Iya. Sekarang malingnya udah dikasih kan? Sekarang udah aman. Udah aman. Malingnya- Pencurinya udah ketangkep ya? Pencurinya udah aman ini. Kita udah berhasil menjalankan tugas ya. Iya. Sekarang kita harus apa nih Kak? Kalau tadi udah dikasih ke pihak berwajib, betul. sekarang tugas kita Sekarang tugas kita mau memuji nama Tuhan. beribadah dulu Beribadah ya Kak Kak. Michel ya. Habis muji nama Tuhan terus mendengarkan Dengerin firman Tuhan. Begitu kita sapa adik-adiknya dulu Kak Oke, Michel. yuk kalau gitu kita hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Halo Halo adik-adik. adik-adik. Kakak, iya. Nah, Kalau gitu kita mau nyanyi apa nih Kak Michel? Nah, kita kan berhasil menangkap maling nih Kak. Maling tadi tuh, pencuri Terus tadi kita tuh. mau ngucap syukur sama Tuhan. Kita ke gereja. Nah, Kita nyanyi lagu aku senang Jadi Anak Tuhan. Ayo adik-adik kita Oke. semua bangkit berdiri. Bangkit Kita berdiri. nyanyi lagu ini ya adik-adik. Nanti yang nggak bolehnya itu curi yang pertama. Oh curi yang Karena pertama. kita nangkap maling nih. Curi berarti. Iya. Curi dosa ya Kak Michel ya. Curi itu dosa. Yuk. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh nyuri. Nyuri itu dosa. Nyuri itu dosa. Nyuri itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal nggak boleh adik-adik. Nakal itu dosa. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak Bohong suka. Kak Michel. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Nyuri, nakal, bohong itu semua jelek dan Jelek dosa dan ya Kak ya. dosa. Tuhan Jangan nggak suka. dilakukan Nggak itu. boleh dilakukan ya Kak Tuhan ya. nggak suka. boleh. Oke kalau gitu. Nah sekarang kita mau mulai kebaktian kita nih Kak. Iya, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Selamat Bapak. pagi Bapak. Yuk. Berikan suara kalian terbaik untuk Tuhan. Sikap doanya juga Sikap baik doanya. ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nyanyikan dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan
memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kak Esther berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sekarang kami mau mulai ibadah hari ini. Tuhan memberkati, dari awal hingga akhirnya. Sehingga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kita bangkit berdiri apa duduk nih adik-adik ini? Kayaknya harus tetap bangkit berdiri. Karena kita mau jalan ini, Kak. Kita mau jalan. Iya. Kita jalan kemana nih, Kak? Jalan serta Yesus. Kalau jalan bersama Yesus berarti tetap aman dan senang ya selalu kayak. Iya, selalu happy karena mau bersama arahnya Tuhan. kemana-mana tetap Ada aman Tuhan ya. Yesus. Ada Tuhan Yesus. Iya. Tapi saat kita nanti beloknya sana dulu. Kiri dulu berarti kalau gitu ya. Habis itu ke kanan. Ya, ikutin Kak Michel ya. Ikutin Kakak. Iya, Oke. Ayo Kak. Jangan lupa setiap kali jalan ya, kata-kata jalan baru belok. Yuk, kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siap-siap. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Iya. Dah, sekarang kita saatnya dengerin firman Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan berarti masih boleh bercanda nggak, Kak? Wah, gak boleh dong. main-main nggak, Kak? Nggak boleh dong. Cemil-cemil nggak boleh, nggak boleh. loh. Wah, parah kalau dengerin, Parah, Kak. ngambil ya, Waduh, parah ya. nggak boleh. Nggak boleh. Yang harus disiapin berarti Alkitabnya. Alkitabnya sama hatinya ya, Sama Kak ya. hatinya, sama telinganya dengerin. Fokus lihat Betul. ke televisi. Yuk kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Berikan suara karya yang terbaik untuk Tuhan, siapkan hati kalian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak
layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lebih sungguh-sungguh, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kata berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan juga ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat layak untuk datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Engkau. Sekarang, saat yang paling indah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, kakak kami yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, Ayo. kita balik lagi ke sana ya. Ke sana lagi ya. Ayo, Kak. Oke, yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Udah gak main-main lagi. Siapin Alkitabnya. Kupingnya dibuka. Nah adik-adik, inget gak minggu lalu cerita tentang ibu siapa? Iya, Ibu Hana yang bawa anaknya, namanya siapa? Samuel, untuk diserahkan kepada Tuhan, jadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Kepada siapa Samuel dibawa? Iya, ke Imam Eli di bait Allah yang ada di Silo. Di sana Samuel dididik oleh Imam Eli. Walaupun dia masih kecil adik-adik, Samuel belajar nantinya untuk menjadi seorang imam. Ya, jadi Samuel ngeliatin apa ya yang harus dikerjakan oleh seorang imam. Dia lihat, dia belajar, walaupun dia masih kecil, dia mau bantu-bantu melakukan pekerjaan yang dia bisa lakukan. Ya, misalnya bersih-bersih bait Allah. Samuel mau, bisa suruh ambilin ini sama Imam Eli. Dia mau. Samuel juga belajar tentang firman Tuhan, agar dia tahu apa sih jadi anak Tuhan itu yang baik seperti apa. Ya, jadi tiap hari Samuel ngeliatin juga ada imam-imam yang lain yang sudah melayani Tuhan. Dilihat, oh pekerjaannya seperti ini. Nanti aku kalau sudah besar, aku mau jadi imam yang baik juga. Nah, setelah itu adik-adik, saat dilihatin, kok ada imam-imam yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa ya? Siapa itu ya? Ada 2. Siapa itu imamnya? Nah, ternyata 2 orang imam itu adalah anaknya Imam Eli. Namanya Hofni dan Fineas. Mereka juga seorang imam, tapi perbuatannya tidak menggambarkan atau mencerminkan seorang imam. Mereka melakukan perbuatan yang jahat. Apa ya? Nah, contohnya adik-adik, kalau misalnya tiap-tiap hari mereka berdiri di depan pintu bait Allah, mereka ngeliatin orang-orang ada yang membawa persembahan untuk korban bakaran kepada Tuhan. Nah, di bawah dia ngeliat, oh
Ada yang biasa bawa apa adik-adik? Bawa domba, bawa kambing, bawa lembu untuk dibakar untuk Tuhan. Dilihatin dari pintu, wah korbannya besar nih. Mereka udah liatin adik-adik. Saat orang-orang ini berdoa membakar korban untuk Tuhan, mereka bawa garpu. Langsung cuk diambil. Boleh nggak kayak gitu? Itu kan persembahan untuk Tuhan ya. Orang lagi berdoa diambil. Wah, perbuatan yang jahat. Terus kadang ada orang yang bawa belum dibakar adik-adik. Hofni dan Finehas ambil bagian yang paling enak atau paling bagus untuk mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Padahal Tuhan pernah bilang, nanti kalau sudah diberikan untuk Tuhan, sudah dibakar, para imam ini boleh ambil bagian. Tapi diserahin dulu, dibakar untuk Tuhan. Tapi Hofni Finehas belum dipersembahkan kepada Tuhan, dia udah main ambil aja. Bagian yang terbaik lagi. Seharusnya yang terbaik itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi mereka ambil. Wah, perbuatannya apa tadi adik? Perbuatan yang jahat ya. Padahal mereka ini seorang imam. Orang-orang yang datang jadi apa? Jadi gak suka sama mereka. Masa perbuatan seorang imam, perbuatan yang jahat sih? Orang-orang gak suka adik-adik. Terus ada juga yang coba negur. Hofni dan Finehas, itu perbuatan yang gak baik. Kan ini untuk Tuhan. Nanti kamu dapat bagiannya juga. Tahu gak adik-adik, Hofni dan Finehas ngapain? Kamu ya berani kayak begitu. Ayo kasih. Dia mulai ngancem adik-adik. Kalau kamu gak ngasih, aku pakai kekerasan. Wah, mulai diancam orang-orang ini. Jemaat Tuhannya. Aku gak suka. Kita gak suka sama Hofni dan Finehas. Karena melakukan perbuatan yang jahat. Kira-kira adik-adik, Imam Eli tahu gak ya kalau anak-anaknya ini melakukan perbuatan yang jahat? Tahu nggak? Tahu adik-adik, Imam Eli tahu anak-anaknya ini berbuat jahat. Terus gimana? Imam Eli pernah negur, gak boleh seperti itu. Tapi didengar apa enggak? Tidak didengar. Biarin aja, mereka tetap melakukan perbuatan yang jahat, tetap ngambilin korban-korban yang untuk Tuhan. Terus Imam Elinya negur lagi nggak? Enggak adik-adik. Imam Elinya, ya udah, mereka nggak mau ditegur, ya udah. Nah, ternyata Imam Elinya juga sama, membiarkan anak-anaknya melakukan perbuatan yang jahat. Kalau perbuatan yang jahat itu bikin Tuhan senang apa enggak? Enggak ya. Tuhan nggak suka ngelihat anak-anaknya melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan senangnya apa? Ngelihat perbuatan yang baik-baik. Karena itu adik-adik, Tuhan mengutus seorang nabi untuk datang ke Imam Eli. Nabi ini menyampaikan pesan Tuhan kepada Imam Eli. Imam Eli, ini firman Tuhan. Tuhan pernah berjanji bahwa keluarganya Imam Eli akan dijagai sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan. Tetapi karena perbuatan anak-anakmu, keluargamu gak dilindungi. Karena perbuatan jahat. Seperti itu adik-adik akan menerima hukuman. Tuhan karena bilang kalau orang yang meninggikan Tuhan, dia juga akan ditinggikan. Tetapi orang yang merendahkan Tuhan akan direndahkan. Perbuatannya anaknya Imam Eli, anak-anak Imam Eli, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, atau merendahkan Tuhan. Perbuatan jahat itu merendahkan Tuhan. Jadi mereka akan dapat hukuman. Seharusnya Imam Eli mendengar teguran itu langsung cepat-cepat bilang ke anaknya, gak boleh kayak gitu, ya, dengan tegas. Tapi Imam Eli gimana adik-adik?
Imam Eli gak dengar juga. Tidak memperdulikan firman Tuhan. Biarin aja anaknya berbuat jahat. Tetap aja Hofni dan Fineas berbuat jahat. Ya, orang-orang gak suka. Tuhan apalagi gak suka. Karena perbuatan jahat mereka, mereka dapat hukuman. Hukumannya apa adik-adik? Nanti pada saatnya mereka dapat hukuman, mereka mati adik-adik. Gak mau kan kita dapat hukuman? Nah, tapi karena perbuatan jahat, mereka harus dihukum. Hofni dan Fineas nantinya mati adik-adik. Terus siapa tadi yang ada di bait Allah juga? Samuel. Samuel tadi memperhatikan, ya. Samuel jadi ikut nakal, berbuat jahat, apa tetap jadi anak yang baik? Jadi anak apa? Jadi anak yang baik ya. Samuel tetap belajar firman Tuhan. Enggak tadi kayak Hofni dan Fineas ikutan ngambil korban buat Tuhan. Ya, Samuel tetap melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dapat apa ya Samuel ini kalau melakukan perbuatan yang baik? Kita mau buka Alkitabnya, kita mau baca di 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Apa adik-adik? Karena Samuel berbuat baik, ya. Samuel disukai sama Tuhan dan sekelilingnya juga suka karena berbuat yang baik, bukan perbuatan yang jahat seperti Hofni dan Fineas. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau jadi yang bad apa yang good? Yang good ya. Kenapa? Karena kalau misalnya adik-adik berbuat yang jahat seperti Hofni dan Fineas, ya, tadi nggak disukain sama sekelilingnya orang-orang. Misalnya adik-adik suka iseng, ya, suka apa lagi? Misalnya, kalau berbuat jahat di sekolah, suka nyontek, suka berantem. Adik-adik temennya, nggak mau temenan sama itu. Habis iseng mulu, ngajakin berantem mulu. Aku nggak mau temenan. Ya, akhirnya adik-adik nggak punya temen, nggak disukain sama teman-teman kalian. Tuhan juga nggak dapat berkat lagi. Nah, coba kalau adik-adik jadi yang good. Misalnya mau bantu temennya, misalnya ada yang nggak ngerti pelajarannya, diajarin. Aduh, aku lupa bawa pensil, adik-adik pinjemin. Atau misalnya adik-adik ada yang maminya bawa barang berat-berat, adik-adik bantuin. Seneng nggak? Maminya seneng ya, terus temen-temennya seneng. Banyak yang mau temenan sama kalian karena berbuat baik. Bukan itu aja, seperti Samuel, siapa yang senang? Tuhan senang. Tuhan berkati Samuel. Wah, berkatnya luar biasa. Ya, dia jadi anak yang hebat. Nantinya jadi imam yang sukses. Mau tahu nggak kelanjutannya? Gimana berkat Samuel besar banget. Itu ada di cerita minggu depan. Jadi jangan kelewatan ya. Sekarang kita belajar untuk jadi anak Tuhan yang melakukan perbuatan yang baik. Dan tidak melakukan perbuatan yang jahat. Karena perbuatan baik tadi apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekarang adik-adik, anak-anak Tuhan yang mau melakukan perbuatan baik, bangkit berdiri. Kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak Tuhan yang melakukan perbuatan yang baik. Kami tidak mau melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan, Engkau yang tanamkan firman ini dalam hati kami.
agar kami dapat melakukan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami